Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tentang pembelajaran mekanisme pembentukan urin dan pemeriksaan pada perkemihan. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Nah, untuk tujuannya, di sini adalah mengemukakan mekanisme pembentukan urin pada sistem perkemihan dengan tepat, menganalisis jenis pemeriksaan pada sistem perkemihan dengan tepat, kemudian menyimpulkan langkah-langkah pemeriksaan fisik pada kandung kemih dengan tepat, kemudian membuat video tentang langkah-langkah dalam pemeriksaan fisik pada sistem perkemihan, yaitu pada kandung kemih dengan benar. Kemudian, nah, untuk mekanisme pembentukan urinnya, ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, filtrasi ini sama halnya dengan penyaringan, di mana terjadi di dalam glomerulus. Darah akan memasuki glomerulus dengan tekanan tinggi sehingga air dan molekul yang tidak larut dalam darah melewati dinding kapiler glomerulus. Tahap filtrasi akan menghasilkan urin primer. Kemudian ya itu tahap yang pertama. Untuk tahap yang kedua ada reabsorpsi. Reabsorpsi ini terjadi di dalam tubulus cortotus proximal dan di dalamnya terjadi penyaringan glukosa, asam dan ion Na. Urin yang telah disaring akan menuju tubulus cortotus distal dan terjadi penyaringan urea. Seperti itu untuk yang direabsorpsi. Untuk yang diaugmentasi, di sini masuknya augmentasi terjadi di dalam tubulus cortotus collectivus. Urin sekunder akan diserap kembali untuk diambil NaCl, air, garam, urea. Tahap itu akan menghasilkan urin sebenarnya. Jadi dari filtrasi, kemudian reabsorpsi, terhadap augmentasi. Pada tahap augmentasi ini, maka terjadilah urin yang sebenarnya, menghasilkan urin yang sebenarnya. Di sini mekanisme pembentukan urin. Kemudian ada pemeriksaan diagnosis pada sistem perkemihan. Di sini macam-macamnya ya Ada urinalisis, kemudian ada tes fungsi ginjal, kemudian ada ultrasound, kemudian ada sinar X, ada radioisotop. Nah, di mana pemeriksaan diagnosis ini sama halnya dengan pemeriksaan penunjang. Biasanya di rumah sakit itu, dalam pemeriksaan diagnosis itu banyak menggunakan alat ya. Jadi misalnya kalau urinalisis itu seperti apa Bu? Nah, prosedur pemeriksaan yang dilakukan dengan pemeriksaan rutin kondisi urin. Hal tersebut meliputi pengamatan warna dan bau urin. Itu urinalisis untuk diagnosis sesuatu penyakit dan lain-lain. Kemudian ada tes fungsi ginjal. Nah, secara umum tes fungsi ginjal ini apa yang dilakukan? Yaitu mengekspresikan zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, misalnya amonia. Kemudian dapat juga dilakukan dengan mengekspresikan zat-zat jumlah kelebihan, misalnya vitamin, dan berbahayanya misalnya obat-obatan. Gini untuk tes fungsi ginjal nih, misalnya kelebihan cairan atau vitamin, kemudian atau obat-obatan yang berbahaya itu dilakukan tes fungsi ginjal. Selanjutnya ada ultrasound. Ultrasound ini merupakan prosedur pemeriksaan yang sama seperti USG. Ya, mungkin pernah dengar USG untuk pemeriksaan pada ibu hamil tuh ya Nah, ini mirip ultrasound juga. Dia suatu gelombang bunyi akan dipancarkan ke dalam tubuh, terutama sistem perkemihan, kemudian dihasilkan gambar di ultrasound yang khas. Kemudian ada sinar X. Kalau untuk sinar X ini, pemeriksaan dengan menggunakan sinar X dapat dilakukan melalui beberapa prosedur, diantaranya kidney ureter bluder, CT scan, dan MRL, urografi intravena, kemudian pilografi, dan retrograd. Nah, untuk sinar X ini otomatis namanya sinar X, berarti yang berperan utama sinar X dalam pemeriksaannya. Kemudian ada radioisotop. Mohon maaf, Ibu batuk. Untuk radioisotop ini, pemeriksaan radioisotop dilakukan dengan menggunakan kamera skintilasi. Seperti itu, Nah, itu untuk pemeriksaan diagnosis pada sistem perkemihan. Ada banyak enak ya. Nanti mungkin saat prakrin di rumah sakit kalian bisa menemui secara langsung alat-alatnya. Nah, ada juga urodinamik. Apa itu urodinamik? Pemeriksaan urodinamik dilakukan dengan pemeriksaan fisiologik dan struktural untuk mengevaluasi fungsi kandung kemih dan ureanya. Itu dia urodinamik. Nah, untuk pemeriksaan fisik pada sistem perkemihan,
ini sebenarnya kita lebih menggunakan sistem secara langsung, bisa inspeksi, perkusi, kemudian auskultasi, dan palpasi ya nak ya. Jadi bisa menggunakan keempat komponen itu. Nah, bisa dalam pemeriksaan fisik pada kandung kemih, pemeriksaan fisik pada uretra, kemudian pada ureter, pada ginjal. Nah, ini nanti akan kita praktekkan yang kandung kemih. Selanjutnya, sudah ya nak ya. Cukup sekian PowerPoint singkat dari Ibu. Semoga bisa menelaah dengan baik ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.